Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Malam ini kita akan melafalkan Medicine Buddha Mantra. Sebagaimana biasanya sebelum kita melafalkan Medicine Buddha Mantra, sangat dibutuhkan adalah ketenangan pikiran dan juga tubuh. Jadi sebelumnya mungkin pada saat sebelum kita duduk di sini ataupun di rumah masing-masing, sebelumnya ada aktivitas apapun, mungkin untuk sementara masing-masing tidak memikirkan segala aktivitas tersebut. Yang dipikirkan pada saat ini adalah kita hanya kepada mantra Medicine Buddha. Karena dalam melafalkan Medicine Buddha Mantra ini, yang sangat dibutuhkan adalah fokus kita terhadap apa yang kita ucapkan di dalam mantra itu, dan juga apa yang kita dengar mantra itu dari ucapan kita sendiri, dan juga kepada apa yang kita pikirkan tentang mantra itu, ya terutama kita memvisualisasikan adanya Medicine Buddha di hadapan kita. Ini sangat penting karena Medicine Buddha Mantra itu sebenarnya ada di dalam hati kita semua. Supaya dia muncul di dalam hati kita semua, kita bisa memvisualisasikan di hadapan kita, sehingga pikiran kita diperlukan ketenangan untuk itu. Baiklah Bapak Ibu, dimanapun berada, kita akan memulai kebaktian hari ini dengan namaskara 3 kali.
Saudara-saudari Dharma, marilah kita mulai pembacaan Medicine Buddha mantra. Pertama-tama, marilah kita visualisasi 8 Buddha dan 8 Bodhisattva dengan rasa bakti yang tinggi. Om Nase Namda Rajin Lindo Beta Shi Choi Jing Na Jung Pai Sangye Jundang Gendin Bape So Gunla Chasa Dacha Dashi So Dumbe Genpo Zalten Dondu Kyo Jambe Genpe Gendra Badampa Kunla Gompa Jache Drapa Sen Lumbo Tapa Sada Badane Samchen Tamche Lakong Drape Be Sim Chepa Sera Badante Tope Tashi Pape Pewe Sheba Gela Taselo Pe Jonu Palden Doje Sin Jere Jiwa Gempo Jampe Pe Saye Ningpo Dripa Nampa Sel Namke Ningpo Bacho Kuntu Zang Umbo Doje Kepa Lusin Dang Norpu Dawa Rati Nimai Chase Lenam Dashi Balki Chun Semba Gela Taselo Rinchen Tunu Dashi Serginya Chum Pumsa Yitong Kamala Nyanda Tuda Puso Balbeu No Gesa Wanchu Kolote Rinchen Tacho Keki Sasenchen Chotu Kewa Chochin Kekema Sumo Tepe Papewe Dashi Lamo Kela Chaselo Sangwa Chempo De chung se me bu mi tong den dang ge po ko sung pa ge po dang luang nik mi sa nam te se te la se ko lo da su la da dung tu do je chen pi wang ra ti cho ten ke sen chi ne su ge le ta shi bel jin den chong wa ge la ta se lo Dacha Dedir Chawa Sombala Gedang Nyewa Sewa Kunchini Dindin Babe Samden Yichin Rup Tashi Dele Punsun Sopar Dacha Dedir Chawa Sombala Gedang Nyewa Sewa Kunchini Dindin Babe Samden Yichin Rup Tashi Dele Punsun Sopar Dacha Dedir Chawa Sombala Gedang Nyewa Sewa Kunchini Dindin Babe Samden Yichin Rup Tashi Dele Punsun Sopar. Selanjutnya, marilah kita visualisasi Guru Padmasambhava di dalam bunga lotus putih di depan kita. Nyong jam sam pe ma ke sa dong po la yam sem chok yi ngod rup nye pe ma chung nye je su dra kol du kan do mang po ko ki je su da drup ki ching gi chek se su so guru pe ma si di Ye Nyom Jan Sam Pe Ma Ke Sa Dong Po La Yam Sem Chong Gi Ngo Trup Nye Pe Ma Chung Ne Che Su Dra Ko Du Kan Do Mang Po Ko Ke Ki Je Su Da Drup Chi Ching Gi Lak Shri Se Su So Guru Pe Ma Si Di Ye Yung Ge Nyom Jan Sam Pe Ma Ge Sa Dong Bo La Yam Sem Chong Gi Ngo Drup Nye Pe Ma Chung Ne Je Su Dra
Kondo kando mangpo ko keki jesu da rupi jinggi lakci seksu sor guru bema siddhi. Permohonan kepada semua guru master Buddha, Mason Buddha, Mansuri Bodhisattva, dan kepada para guru suci yang telah mengajarkan Dharma kepada kita. Kunzan dosen kara shiri sing pema kara cebang isunga soju nyomnya tetran jasa sokate lama namla solwa Sawe dapo minju doje dang tuje cempo karma chame sab Tempe kolo kuncang serap te tincen yapse sula solwade. Mengingat semua guru yang mengajarkan kepada kita Dharma, terutama kepada Mason Buddha. Toje kongla nyombe chomden de tsensam tope ngondo dunga sel tosum ne se sangye mengila bedurayi shabla solwade. Mengingat semua guru yang mengajarkan kepada kita Dharma, terutama Mason Buddha. Shriu men chugi yingi podang ne tu sum sangye kungi ngowo nyin Rasem chokur ngosum tonje pe sawe lame shabla solwa Tui elmen trepa cinggi lo. Membuat aspirasi dengan memohon untuk selalu bersama dengan guru kita di seluruh kehidupan kita. Sebagai contoh, di kehidupan mendatang maupun kehidupan sekarang. Dan di kehidupan mendatang, semoga saya dapat selalu mencari guru saya. Semoga saya tidak terpisahkan dari guru saya, sehingga saya dapat menelusuri jejak Sang Buddha serta ajarannya, hingga menjadi Buddha. Semoga saya selalu bersama dengan guru saya. Jadi, saya membuat bertekad kuat agar dapat bersama guru saya, sehingga dapat mengajarkan Dharma kepada saya di seluruh kehidupan saya. Semoga saya dapat memperoleh kebijaksanaan dari guru saya, memiliki yang dimiliki oleh guru saya. Semoga saya dapat berada di dalam bagian Dharma, sehingga dapat mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Oi kawa kuntu yanda lama dan dame chogwe bala long chone sanda lam yi yoten ram cho te doje chang yi gopa nyor to sho. Sekarang, visualisasikan Mason Buddha di depan kita, dikelilingi oleh 8 bodhisattva dan semua Sangha Theravada, Mahayana, dan semua orang suci yang dikelilingi oleh Mandara. Saya memohon perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, serta Mandara Mason Buddha. Walaupun saya sudah memohon perlindungan pada latihan sebelumnya, pada setiap latihan pelafalan Mason Buddha mantra, saya tetap membaruinya dan mengulanginya permohonan perlindungan saya terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Saya memotivasi diri kepada perlindungan ini agar dapat menyembuhkan penyakit dalam kesadaran manusia, demikian juga tubuhnya. Melalui jasa kebajikan dari latihan dan pengabdian ini, semoga dapat menyembuhkan penyakit baik secara mental maupun fisik. Misalnya ada seseorang datang kepada Mason Buddha untuk mengambil perlindungan Trisarana. Lalu Mason Buddha bertanya, untuk apakah Anda mengambil perlindungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha? Lalu orang tersebut menjawab, saya mengambil perlindungan ini karena saya ingin membantu orang-orang di dunia ini
baik yang ada di dalam vihara maupun di luar vihara yang sedang menderita. Saya datang kepada Sang Buddha agar dapat diberkati dan dapat berarti bersama dengan umat yang lainnya. Inilah tujuan saya datang kepada Sang Buddha dan berlatih mengambil perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga saya dapat membantu seluruh makhluk hidup agar bisa mencapai kebuddhaan dan terbebaskan dari penderitaan. Namo Kunjun Sumnam Sawa Sum Jamne Namla Chap Suci Dokun Sangye Lago Chir Chachun Chondu Semge Do Namo Kunjun Sumnam Sawa Sum Jamne Namla Chap Suci Dokun Sangye Lago Chir Chachun Chondu Semge Do Namo Kunjun Sumnam Sawa Sum Damne Namla Chap Suci Dokun Sangye Lago Chir Chachun Chondu Semge Do. Secara alamiah, semuanya adalah murni. Semuanya bebas dari konsep, semua bebas dari kesalahan. Marilah kita mendoakan agar dunia ini menjadi murni. Secara alamiahnya layaknya seperti tanah suci Sang Buddha atau Sukawati. Kita dimurnikan dari energi-energi negatif di sekeliling kita, dan tempat ini dapat mentransformasi menjadi tanah suci Buddha, sehingga menjadi tempat suci bagi para Buddha Bodhisattva untuk datang berkunjung. Kandalane turbai namsa gawe chopatrin Mende gasi lamo che jame chuchi punja ho Dorken den dungadre dele name tamnyong so. Sekarang, marilah kita visualisasi Sang Buddha di tempat tanah sucinya, sedang duduk di atas bunga lotus, sedang dikelilingi oleh 8 Buddha dan 8 Bodhisattva, dan juga 8 pelindung Dharma, Brahma, Indra, dan seluruh dewa pelindung Dharma lainnya. Dengan rasa bakti yang tinggi dan keyakinan kepada Sang Buddha, kami memohon perhatianmu dan kehadiranmu di alam manusia ini. Kami membutuhkanmu setiap saat. Kami membutuhkanmu untuk menyembuhkan kecemasan, ketakutan di dalam dunia ini, dan melindungi kami dari segala penyakit dan penderitaan. Semoga Sang Buddha dapat memanifestasikan diri di depan kami. Om Sambhava Shuddha Sarva Dhamma Sambhava Shuddha Tong Ban Hindu Ju Tong Beng Ang Le Tong Sum Di Tanat Tu Ki Podang Tu Ju Be Nang Du Sing Ye Tri Beda Su Sui Teng Du Rang Yi Dan Dung Ke Ki So We Sa Bon Hong Tingga Le Men La Ku Do Men Du Ya Tabu Yu Je Tro We Ku Chen Cho Gu Su Gi Lu Ba Cha Ge Cho Chin Na Ru Da En Yang Jang Lu Ji Jin Ba Chen Pe So Chi To Chi Ki Tung Yi Chu Ba Ru Ke Ba Du Ke Yi Dam La Nam La So La So Pe Sang Ye Tun Dan Chua Pusti Jab Semba Chudro Deja Jin Teng Chong Wa Chudang Depen Chunyi So Sui Kodang Tepa Go Si La Kepo Chimpo Chidang Kepe Ne Sum Yi Sum Dang
tung le hung le gu tru pe sha cho ki sang ki su sui xing kam ye yi xie pa tu me pa Ching trang nie da dun dam la thiên pai ju. Sekarang, marilah kita visualisasikan secerca kebahagiaan dan mengundang Maison Buddha Mandala di depan kita. Maison Buddha Mandala sangatlah jernih seperti pelangi dan penuh kesunyataan. Tidak seperti tubuh manusia yang tersusun dari darah dan daging. Tidak seperti lukisan di atas kanvas. Tetapi sesuatu yang tersusun dari aura atau sinar. Sekarang, marilah kita visualisasikan Maison Buddha bermanifestasi di depan kita dalam latihan ini dan dalam kebijaksanaan kita. Hong men lai chen ge la so ma lu na ne chen den chen wa tu su ka den den da la wan cho guru on se pa che sa tu Namo Mahambekanje Sampariwara Banja Samaya Jaja Banja Samaya Tristralen Om Hong Tram Driya Abikinsa Sekarang, marilah kita visualisasikan semua bahan persembahan di depan kita kepada Maison Buddha. Berupa air yang segar untuk diminum, air putih yang kedua untuk membasuh kaki Sang Buddha, bunga-bunga agar mata melihat tentang keindahan, wangi-wangian dan dupa untuk hidung dan menghirup wangi-wangian, sinar lilin untuk lambang kebijaksanaan, minyak untuk urut jasmani atau sentuhan kepada jasmani, makanan untuk lidah mengecap sesuatu yang enak, musik untuk pendengaran telinga, semua untuk persembahkan kepada Maison Buddha Mandala. Kita mempersembahkan semua ini bukan karena Maison Buddha membutuhkan itu semua, tetapi karena kita memiliki kelemahan-kelemahan atas kelima indera kita. Mata kita yang selalu ingin melihat sesuatu yang indah, sehingga kita menjadi menderita atas keinginan tersebut. Jadi kita mempersembahkan bunga keindahan kepada Maison Buddha. Semoga kita bisa terbebaskan dari penderitaan ini. Kita selalu ingin menghirup udara dan bau-bauan wangi yang kita mempersembahkan minyak wangi kepada Buddha. Kita selalu ingin sentuhan yang lembut kepada kulit, tapi kita tidak menjadi menderita. Karena untuk itu kita mempersembahkan minyak kepada Buddha. Kita selalu ingin memakan makanan yang enak, dan kita menjadi menderita karenanya. Maka kita mempersembahkan makanan yang enak tersebut kepada Buddha. Demikian juga telinga kita ingin mendengar suara yang merdu dan lembut. Kita menjadi menderita karena apabila kita tidak bisa mendengar bunyi tersebut pada suatu saat, lalu kita juga mempersembahkan musik atau alat musik kepada Maison Buddha, agar kita semua dapat menjadi terbebaskan dari kelemahan-kelemahan atas kelima indera yang kita punyai. Kita dapat mempersembahkan apa saja yang oleh indera kita sukai, asal saja tidak mempersembahkan racun atau sesuatu yang buruk. Karena racun atau sesuatu yang buruk itu tentu tidak akan disukai oleh kelima indera kita juga. Misalnya kita ke supermarket, lalu kita membeli jus yang kita sukai. Apabila tidak kita meminumnya,
kita akan menderita. Untuk itu, kita mempersembahkan jus tersebut kepada Mesa Buddha, supaya kita dapat menjadi terbebaskan darinya. Kita juga dapat memberi jubah untuk dipersembahkan kepada anggota Sangha pada saat kita canting dengan membawa jubah itu sebagai persembahan kepada Mesa Buddha. Setelah selesai, jubah tersebut dapat dipersembahkan kepada anggota Sangha. Nage la la choba buddha cha sonye sorpa sho aragam bandem bubin dobe aloke gende nyonya shamda pashita soha Shi so bo senge de so cho ge bo yung ga so na ge la la cho ba bu so ni yong su so ba so mangala arta siddhi Tashi so ta ge de so cho ge bo bum pa so na ge la la cho ba bu sem che so ni so pa so mangalam kumanda Sawa rincende so ge bo tor bu so Nage la la cho ba bu dani so ni so ba so Om mani dana Sekarang, buatlah tangan mudra untuk persembahan kepada mandala, arah selatan, timur, utara, dan tengah untuk alam semesta, termasuk matahari dan bulan. Persembahan kepada Mesa Buddha Mandala. Sekarang, mari kita visualisasikan semua persembahan ini untuk akumulasi jasa kebajikan, memurnikan dosa-dosa kita dan karma negatif. Melalui persembahan ini, kita memurnikan karma kita, begitu juga kepada semua makhluk hidup. Sekarang, Mesa Buddha memunculkan pengobatan bagi semua umat pengabdian. Dange la la chenpa bu so nye yong so zo parai shu oi rana mandala ho oi dange de den de cham ge de she kula kutu se la la te ma me nga ye Dendre tabe dendre nge On sawan tata gata abhike kate Samaya shiye Om Reka jamdre denbayi Gawe kunye chewage Lala trima mengaye dunga trawe dendrelgi Om gaya besondani Om namja dendeng umidi Gawe kula sawagi Kula silwa mengayang Prada trawe dendrelgi Om mantra vastra ahom.
Sekarang, dengan kehadiran Mandala Mesem Buddha di depan kita, ekspresikanlah rasa terima kasih kepada kehadiran Mesem Buddha dengan segera pengabdian kepada Mesem Buddha. Begitu juga kepada 8 Buddha dan 8 Bodhisattva serta protektor Dhamma. Kundo bedurai uda dosen negi dungasel choncho semba negi kogi ko rinche menje lala chasetun senre linda seja nangen me Chendra jamso cholo sakato Tambe chodan semba chudro so Kuncho rinche sumla chasetun Sanda jajin geche chodyong chu Nojin depon chunye yodang che Lame menge rinche trang song su Tuji menge lala chan se Sekarang tibalah latihan utama dari pelafalan mantra. Mantra ini ada esensi utama dari pelafalan kepada Buddha. Jadi di sini kita visualisasikan Mesem Buddha ada di tengah hatinya, ada sebuah bunga lotus putih dan ada secercah sinar biru yang dikeringi dengan mantra Tianta Om Bekancie Bekancie Maha Bekancie Raja Samugate Soha yang hidup dan berjalan keliling sinar biru dari Mesem Buddha. Sebagaimana kita visualisasikan Mesem Buddha sebagai tujuan terakhir dan mencapai kebuddhaan. Meditasikanlah diri sebagai calon Buddha. Di dalam hati kita ada bunga lotus dan memiliki cahaya biru yang dikelilingi oleh mantra Mesem Buddha. Karena kita akan menjadi Buddha, jadi kita juga akan memiliki mantra Mesem Buddha, mengelilingi sinar biru yang terpancar dari hati kita. Fokuskanlah kesadaran kita kepada sinar biru tersebut dengan melafalkan mantra Bekancie yang tercerahkan dengan segera kebesaran dan kekuatanmu, kekuatan dari universal, penyembuh dari kesalahan pikiran dan tubuh jasmani, raja dari penyembuh, raja dari segala raja penyembuh. Sembuhkanlah kami dengan segera kekuatanmu dan segera berkamu kepada kami. Sembuhkanlah pikiran kesadaran kami, sembuhkanlah tubuh ini dan sembuhkanlah dunia ini. Semoga dengan kekuatan penyembuhan ini dan segera berkamu kepada kami, menyembuhkan penyakit kami yang disebabkan oleh energi-energi dari luar yang merusak, dapat keluar melalui hidung kami, telinga kami, mata kami, mulut kami, dan organ tubuh kami sebagai bentuk urat beracun, serangga, harimau, beruang, dan hewan yang sejenis lainnya. Demikian juga energi-energi negatif itu menghilang dari tubuh kami. Setelah itu, muncullah kasih sayang dari tubuh ini dan memancarkan kepada para makhluk peta, setan, dan benda. Untuk segala penyakit yang disebabkan oleh penyakit tubuh keluar sebagai bentuk darah hitam dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan di alam rendah. Segala bentuk penyakit yang disebabkan oleh karma jelek kita dapat keluar dari tubuh ini sebagai bentuk debu dan asap hitam, sehingga negatif karma kami menjadi hilang. Di sini ada sinar biru keluar dari bagian depan kepala Mesem Buddha, memasuki bagian depan kepala kita. Kita menerima pancaran sinar biru dari Mesem Buddha kepada tubuh ini, membersihkan semua karma negatif yang terakumulasi di dalam tubuh ini, dan kita menjadi satu dengannya. Dari pikiran Mesem Buddha terdiri dari sinar biru, merah, terpancar dan terserap di dalam pikiran kita, memurnikan segala ucapan kita yang negatif terakumulasi, menerima pancaran berkah dari ucapan Mesem Buddha. Dari hati Mesem Buddha
terpancar sinar biru, menyatu ke hati kita. Sebagai sinar biru, memurnikan segala karma negatif. Perasaan emosi yang kita miliki terakumulasi. Semoga ketidaktahuan kita berubah menjadi kebijaksanaan. Semoga kemarahan kita mentransformasikan menjadi cinta kasih dan kasih sayang. Semoga nafsu keinginan kita menjadi kebahagiaan. Semoga rasa ego kita berubah menjadi rasa rendah hati dan bijaksana. Semoga rasa iri hati kita menjadi hati bergembira atas orang lain bergembira. Semoga Buddha, Bodhisattva, Maison Buddha dapat mentransformasikan kesadaran kita dari ketidaktahuan, kemarahan, nafsu keinginan, iri hati, egois menjadi sinar kebijaksanaan. Sekarang di dalam tubuh ini sebagai Maison Buddha telah terpancar sinar putih, merah, biru ke seluruh alam semesta, dapat meringankan penderita yang ada di alam semesta ini, memberikan jasa kebajikan kita, kebahagiaan, cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Semoga saya dapat menjadi seseorang yang dapat menyembuhkan penderitaan mereka, sehingga hidup saya menjadi lebih berarti. Semoga saya terhindar dari tindakan yang merusak. Semoga saya dapat mengabdi kepada Buddha, Dharma, dan kepada semua makhluk hidup. Berkatilah pikiran saya, tubuh saya, dan ucapan saya. Semoga melalui mandala Maison Buddha, saya memurnikan tindakan saya yang salah, meditasi yang salah, dan segala berarti yang menyimpang. Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha Deyan Tao Bekanje Bekanje Maha Bekanje Raja Samongati Suha
Bekaja Maha Bekaja Raja Samagati Soha. Mantra vokal. Mantra ini untuk memurnikan kembali atas ucapan ataupun pelafal mantra kita yang salah. Mungkin tadinya kita tidak membaca pelafal mantra dengan benar atau tidak fokus atau tertidur. Untuk itu saya meminta maaf atas karma-karma negatif tersebut serta akumulasi dari pelafalan yang salah tersebut. Jadi selama pelafal mantra Meisen Buddha, kita selalu menggunakan pikiran, ucapan dan tindakan kita untuk melafalkan Meisen Buddha mantra. Apabila pada saat pelafalan itu terjadi kelalaian, ngantuk atau kesalahan yang telah diperbuat oleh pikiran, ucapan dan tindakan kita saat pelafalan, maka dengan ini saya memohon maaf. Semoga saya dapat dimurnikan kembali atas pikiran, ucapan dan tindakan saya yang salah tersebut. A I I U U Ri Ri Li Li E O Ang A Kaka gagahanga caca jajahanya tata dadahana tata dadahana papa babahama yalalawa sakasahaca. Pada saat kita pelafal mantra ataupun bermeditasi, apabila terjadi ketidaktenangan dalam pikiran dan tidak berkonsentrasi, dan apabila latihan kali ini saya tidak melakukan dengan baik dan murni, maka saya juga memohon maaf. Maka dalam mantra 100 silaber ini terdapat pemurnian dan pembaruan dalam tradisi Vajrayana. Di sana ada 100 Buddha atau 100 orang suci dalam tubuh kita. 42 kedamaian dan 58 silaber mantra ini, setiap katanya mewakili kata Buddha dalam tubuh kita. Jadi melalui meditasi kita memurnikan diri kembali menjadi tubuh kita ini dengan hati Buddha yang suci. Om Vajra Sato Samaya Manopalaya Vajra Sato Tenopa Tista Tridro Mebawa Suto Kayo Mebawa Supo Kayo Mebawa Anorato Mebawa Sarwa Siddhi Meprayatsa Sarwa Karma Susame Sitam Sreya Kuroho Ha 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 ho Bhagawan Sarwa Tathagata Vajra Mame Munca Vajri Bawa Mahasamaya Sattva. Selanjutnya mantra karma, saring ketergantungan atau mantra karma. Aye dhamma hetu pabhava hetu tesyan tato gato aye wada tesyan sayo niroda ewa pade mahasramana swaha. Sekarang purifikasi dan konversi mandala Meisen Buddha. Sebelum keberangkatan Meisen Buddha kembali ke tanah suci, kita memberikan persembahan rasa terima kasih kepada Meisen Buddha dan mandala. Ento tupo mamitri sudra tiro decaco dangi laga coba buddha casoni sobarsu. Kembali lagi visualisasi 8 persembahan air bunga dan musik. Om Guru Sapari Warahagam Padem Puspe Tume
aloke gende nevidya sabda prasis Sekarang, sebelum keberangkatan Maison Buddha, kita mendoakan agar Maison Buddha selalu ada dalam hati kita dan mendoakan juga seluruh mandala. Gunda bedura iri udra Durga semchen neki dungasel Chanjung sempa keki kogi ko rinjen benjen lala tasel. Sekarang, tiba saatnya kita mendedikasikan seluruh jasa kebajikan ini. Ada 3 prinsip dari latihan pelafalan ini. Prinsip pertama, memotivasi pelafalan ini kepada seluruh makhluk hidup. Bila kita tidak bisa memotivasi diri untuk kebajikan cinta kasih ini, maka seluruh tujuan dari pelafalan ini akan menjadi hampa. Jadi jangan lupa memotivasi diri untuk kebajikan kepada seluruh makhluk hidup. Dan pelafalan ini hanya fokus pada pelafalan, dan kualitas pelafalan ini adalah prinsip yang kedua. Prinsip ketiga, melimpahkan segala jasa kebajikan diperoleh kepada seluruh makhluk hidup. Tanpa pelimpahan jasa ini, maka pelafalan pun akan menjadi tidak berguna. Jika kita mengharapkan berkah dari pelafalan ini, demikian juga semua makhluk hidup yang kecil, sekecil pun seperti serangga kecil. Jadi ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung segera kehidupan makhluk hidup sebagai satu keluarga. Semoga dengan melalui segala jasa kebajikan ini, semua makhluk hidup dapat berkahnya dan mencapai pembebasan. Semoga para Buddha dan Bodhisattva menerima jasa kebajikan ini sehingga dapat membagikan kebajikan ini kepada semua makhluk. Dewa Chanchung Deden Dunga Dawe Tasishu. Sekarang tiba saat para Buddha dan Bodhisattva akan kembali ke tanah suci. Setelah pemberkahan kepada semuanya, marilah kita menyatukan diri dalam pemberkahan Maison Buddha. Dalam kebijaksanaan Buddha, kita menyatu diri di dalamnya. Mana rang ne benjamu Ishe namsi nam dalaim Kandang kunjang long du emahu. Meditasi untuk kesembuhan sanak keluarga dan teman-teman yang sedang sakit atau menderita. Sekarang, marilah duduk dalam bentuk 7 sikap tubuh meditasi. Tegakkanlah tubuh dan punggung belakang selama meditasi. Tegakkanlah bahu dengan dorong dada ke depan sambil mengangkat bahu sedikit. Letakkan kedua tangan di atas pangkuan dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Letakkanlah kedua kaki bersilang membentuk setengah lotus atau lotus penuh. Rendahkan bahu sedikit seperti patung Buddha sedang bermeditasi. Tarik lidah menjadi pendek dan menekan ke atas langit-langit mulut dengan mulut keadaan tertutup. Sekarang, arahkanlah pandang mata kepada hidung dan mata yang terbuka sedikit. Mata melihat ke arah hidung yang berjarak sekitar 1 meter ke depan. Bernafaslah sewajarnya dalam meditasi ini. Biarkanlah suara menjadi suara adanya. Biarkanlah pandangan menjadi pandangan adanya. Janganlah mengejar pikiranmu, berada di masa sekarang dan kekinian. Bapak Ibu, saudara-saudari kami sedama, kini tiba saatnya kita untuk mendedikasikan kebajikan ini, pelafalan Medicine Buddha Mantra kepada sanak keluarga ataupun teman yang sedang menderita penyakit. Semoga berkah sinar biru dari Medicine Buddha yang telah
terpancar dalam hati kita dapat dipancarkan kepada mereka semua, sehingga mereka dapat memulihkan dirinya dari penyakitnya. Semoga medicine Buddha juga dapat memberikan kekuatannya untuk menyembuhkan segala sel ataupun organ yang sakit, sehingga dapat menjadi sembuh. Dengan demikian mereka juga akan menjadi sembuh. Doa kesembuhan kepada Bapak atau Ibu Li Pao Chu, Mina Suwati, Lim In In, Frindi Wong, Ko Li Chu, Tan Pao Hong, Fang Chun Lien, Hiler Chi, Nio Gui Lan, Cheng Ching Wei, Chen Yi Yang, Tan Chok Song, Oi Bun Ta, Sulaiman, Melina Dewi Johan, Zetni, Eli Suryani, Suwanto Robinson, Tan Ciotang, Thiam Lai, Tan Khalui, Tan Peng Huat, Mei Jin, Liswati, Martin, Ku Ching Kiat. Meditasi dalam waktu 2 menit dimulai. Meditasi selesai. Selanjutnya doa persembahan. Sekarang tiba saatnya mendedikasikan kepada medicine Buddha melalui kebajikan yang boleh dan berapa mantra. Semoga kami dapat terlahir di alam tanah suci Buddha, dan permohon kami kepada Buddha agar dapat memberkati semua tempat-tempat di dunia ini, agar terbebas dari permasalahan yang negatif seperti ekonomi yang buruk, peperangan, gempa, banjir, dan wabah penyakit COVID segera berakhir. Berkatilah kami untuk keberuntungan, kesehatan, kemakmuran, dan tetap berada di jalan Dharma dengan tanpa adanya rintangan yang berarti. Melalui pemberkahan Buddha, sebagaimana sebagai bagian dari Dharma, Sangha, dan semoga harapan dan doa-doa kami dapat dikabulkan. Oi gawadaye nendunda sangye menda dujune doa cincang malu padaye salah kurbasu kala tu cing sorwa tapi tu daso ngada nape sasosu Nên yung phong tam sư chế hòa đáng cho đáng ta xê palwa sandu sang ye cô số nê bê trên làm đáng trong nhị mê chô nê bê trên làm đáng
Ye je mi che tu pe chin lap ki cita mon lam tap chin druparsu. Harapan kami adalah terakhir di alam Sukawati, tanah suci Amitabha. Kepada semua yang telah meninggalkan jasadnya, termasuk kami sendiri yang akan meninggalkan jasad kami nanti. Semoga Buddha Amitabha, Bodhisattva, dan Vanjapani dapat menerima kami semua untuk lahir di alam Sukawati. Membuat permohonan ini amatlah penting, karena hidup ini tidaklah permanen. Sekarang, visualisasikanlah diri dalam Buddha Amitabha Mandala untuk kehidupan kami selanjutnya. Nung san sawe sawata yedang Yesu Jawa tun chen bodang Endu sempa tun chen tom nam la Sang ye jam sempa me korgi ko Deki ngon san patu me pai Dewa sen chen jawe shingkam de Dan chen dine de po chumata Kewa jenggi lawan jawa aru teru kene nante jatoso Degi dagi mon lam tabati Juju sangi jang sem tam ceki Geme drupa jenggi laptu so teata pancatria awa bodana Yesu Chojung gewa seche gon choni zola che irang Dagi nusung yin sapa Konjun sumla coba Burgawe tempat pecuci Gewa semchen kunang Dogen sangye tom jujing Yin satam ceci Dutien dagi gula pinjuci Medang ne son jo ne Jing de me nam tope Sedir jajut non juci Nam yin se bo ju mata Dewa cendu ke juci Kene pe maka cente Dendela sangye so jang chup tom ne jin sit Du tu bendro wa dem paso Nam nie tam chen jing pa nie tom nie ni pedra nam pa jende Kewan angin balong trupa isiwe sole dronan dorwasu. Melalui semua jasa kebajikan dari pelafaran mantra hari ini, semoga dapat mematahkan segala energi-energi negatif yang mengelilingi kita semua, baik di tempat ini dan di rumah kita semua. Segala penderitaan yang kita miliki dalam lautan kehidupan dan penderitaan semua makhluk hidup, semoga dapat terbebaskan darinya. Inilah harapan yang kami doakan dalam pelafaran Medisan Buddha Mantra ini. Setelah itu, tumbuhkanlah cinta kasih dan kasih sayang yang besar dalam bodhicitta kita. Karena Buddha adalah datang dari Bodhisattva, dan Bodhisattva datang dari manusia. Sebagai manusia memerlukan kasih sayang, sebagai Bodhisattva memerlukan bodhicitta, sebagai Buddha memerlukan kebijaksanaan bodhicitta. Jadi kita mendoakan semua makhluk hidup memiliki cinta kasih yang seperti ini, memiliki bodhicitta yang menjadi Bodhisattva, melalui Bodhisattva menjadi Buddha yang sempurna. Chancho semcho rimpoche make panam kenjuji
Ke ba nhâm ba mê ba y gong ne gong du bel war so chang chum sem cho dim po che ma ke ba nam ke du chi ba nhâm ba mê ba y gong ne gong du bel war so chang chum sem cho dim po che ma ke ba nam ke du chi ke ba nhâm ba mê ba y gong ne gong du bel war so. Pembacaan mantra selesai. Semoga kita semua terbebaskan dari permasalahan negatif seperti penyakit, peperangan, mara bahaya, dan bencana alam dan sebagainya. Semoga doa hari ini menghasilkan keberuntungan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Baiklah, marilah kita berdiri untuk mempersilakan anggota Sangha masuki ruangan. Saudara-saudari sedharma, saya akan membacakan doa pembuka sebelum saya berbagi, ya, sharing dharma pada malam ini. Anda boleh ikut beranjali mendengarkan doa pembukanya. Tomba chom dende desing shekpa da chomba yang dak bar jok pe sangyeki rikpa dang sapsu temba dewa shekpa jikteng kemba kebudo wa kalogyu wa lana me bala dang midam ki tomba sangye chom dende pege wa sakya tupala cha chelo chedo gyapsu chu sangye chedang choki chok namla changju paru dani gyapsu chi dagi jinsogi pa didaki drola penche sangyen dro par sho sangye chedang chogi chok namla changju paru dani gyapsu chi dagi jinsogi pa didaki drola penche sangyen dro par sho sangye chedang chogi chok namla changju paru dani gyapsu chi dagi jinsogi pa didaki drola penche sangyen dro par sho. Selamat malam, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Taja Amitofo.
Hari ini tanggal 19 April 2001 ya, CP. Kembali lagi kita bertemu dalam acara latihan bersama berkaitan dengan Medicine Buddha, atau yang secara umum kita bisa atau boleh sebut Baisaja Guru atau Yao Shifuo ya, dalam bahasa Mandarin. Ketika hadir saya sudah merasa bahagia karena Anda pada hari ini telah melakukan chanting ya, bukan pada hari ini saja, tapi saya lihat banyak sekali ya sahabat-sahabat Dharma yang secara rutin datang untuk melakukan praktik bersama. Jadi ketika praktik bersama memberikan kekuatan yang sangat besar. Dan untuk hadir di sini ya di Wihara Borobudur juga ada perjuangan besar ya. Perjuangan besar antara apakah mau ke sini atau tidak. Ya. Belum lagi ada gejala-gejala lain ya, malas ya. Mungkin ada film yang menarik atau mungkin ada sesuatu yang menggoda. Ya, bisa jadi Anda batal datang. Tapi ternyata pada malam ini Anda berhasil hadir di sini, itu menunjukkan bahwa ada suatu dorongan yang sangat besar, ada sadha, ya, ada keyakinan yang sangat besar sehingga Anda hadir di sini. Ya. Dan ketahuilah saudara-saudari, ya, bapak-bapak, ibu-ibu dalam Dharma, bahwa Baisaja Guru itu adalah suatu praktik yang secara umum ada di dalam Mahayana secara umum ya. Apakah Mahayana dari Tiongkok ya, atau Mahayana dari Tibet ya, atau kadang-kadang kita sebutnya Vajrayana ya. Dan di dalam tradisi Mahayana ada chantingnya ya, ada mantra, ada dharani ya, yang kita bacakan dalam bahasa Mandarin. Kemudian di Tibet ya ada juga yang dilantunkan dalam bahasa Tibet ya. Lalu sangat bagus sekali ya, karena ketika Anda membacakan syair-syair pujian, mantra atau dharani juga dibarengkan dengan artinya ya, sehingga Anda ketika membacakan, melafalkan, ya, mendaraskan mantra atau puji-pujian, Anda mengerti apa yang Anda bacakan. Ya, karena kita ini orang Indonesia. Ya, kalau disuruh belajar bahasa Tibet mungkin agak susah ya. Dan saya merasa saya sedikit lebih beruntung daripada Anda, karena saya menghabiskan waktu 3 tahun lebih di India, ya, belajar bahasa Tibet ya. Loh, belajar bahasa Tibet kok di India ya? Ya, bukan di Tibet ya? Ya tidak. Di India, di bagian bagian utara ya, daerah Himachal Pradesh namanya, di Dharamsala. Situ ada pemukiman orang Tibet ya. Jadi saya ke sana belajar bahasa Tibet. Jadi saya merasa sedikit beruntung ya daripada Anda, karena saya berkesempatan untuk belajar bahasa Tibet ya. Jadi ketika saya baca doa, ya, saya berani bilang sebagian besar saya mengerti. Ya. Walaupun ada bagian-bagian tertentu saya kurang mengerti ya. Tapi sebagian besar saya yakin saya mengerti ya apa yang saya bacakan. Kalau bagi Anda ya memang benar disertakan terjemahannya ya. Jadi Anda nyambung ya. Dan beberapa sesi sebelumnya juga saya pelan-pelan ikut ya sharing. Ya, contohnya syair pelimpahan jasa ya yang Anda bacakan tadi, ya, maknanya sih sebetulnya apa. Kemudian syair pembuka, ya, apa saja artinya, sangat bagus sekali. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudari dalam Dharma, ketahuilah bahwa ketika hari ini Anda mempraktikkan, ya, membacakan syair pujian, mantra dan dharani dari sadhana Baisaja Guru, ya, atau Medicine Buddha, ada 3 hal yang sudah Anda lakukan. Ya. 3 hal ini
dalam Mahayana kita sebutnya sebagai purifikasi. Ya. Purifikasi itu adalah pemurnian. Ya. Apa yang kita murnikan? Ya, ada 3. Pertama, ucapan Anda murni ketika Anda tiba di sini sampai saat ini. Ya. Karena apa? Yang Anda lafalkan adalah mantra, pujian, bagian-bagian dari sutra, ya, atau bagian dari sastra. Ya, jadi ucapan Anda sudah termasuk ucapan bajik. Ya, jadi karma baik, bajik secara ucapan telah Anda lakukan. Ya, sangat bagus ya. Anda mau meluangkan waktu untuk melakukannya. Yang kedua, ya, perbuatan bajik yang telah Anda lakukan adalah melalui badan jasmani. Ya, ketika Anda beranjali, ya, anjali ini boleh loh disebut sebagai mudra. Ya, dalam agama Buddha kita banyak mudra ya. Contohnya ketika kita mau mempersembahkan persembahan ya. Ada argyam, padyam, puspe, dupe, aloke, gende, nawidi. Ya, itu ada semua ada mudranya. Ya. Dan perlu Anda ketahui ketika Anda beranjali ini adalah mudra anjali. Jadi secara badan jasmani Anda telah menunjukkan suatu petanda yang bajik, ya. Melakukan kebajikan melalui tangan, ya. Lalu ketika Anda membacakan syair-syair sadhana dari Medicine Buddha, Anda juga pasti ada bagian yang kita mempersembahkan mandala, ya. Mungkin lain kali saya bisa sharing ya tentang mandala ya. Mandala yang paling sederhana ya, kita bisa menggunakan mudra tangan ya. Saya kasih contoh ya. Anda seharusnya sudah bisa ya. Jadi Anda meletakkan kedua tangan seperti ini. Ya. Yang tengah ini adalah gunung Mahameru. Terus kemudian 4 ini adalah 4 benua. Ya, jadi ini mandala yang paling sederhana ya, melalui mudra tangan. Jadi ketika kita membacakan persembahan mandala, seharusnya kita menggunakan mudra ya, tangan ini ya, karena mudra ini akan membantu pikiran. Ya, ketika melihat ini, pikiran kita akan lebih mudah membayangkan alam semesta. Ya, ini namanya mudra mempersembahkan mandala. Kalau bicara mandala, ya, di Indonesia pada sekitar abad ke-6 atau ke-7, ya. Orang Indonesia itu banyak penganut Mahayana atau Wajrayana. Ya. Bukti paling nyata adalah di Jawa Tengah ada suatu mandala paling besar di dunia. Ya. Belum ada yang bisa mengalahkan besarnya ya. Namanya Borobudur ya. Sama ya dengan nama wihara ini ya. Saya yakin wihara ini juga ya diberikan nama Borobudur karena menyadari betapa besarnya ya agama Buddha di zaman itu dan nama besar dari Borobudur ya. Jadi kalau Anda lihat mandala itu kotak ya, segi 4, dia ada 4 pintu ya, dan di dalamnya itu kalau para ahli bilang di sana itu adalah kitab suci agama Buddha ada di situ ya, karena di lantai berapa dia ada sutra Mahayana ya, sutra Mahayana ya. Sutra yang ada di situ itu ditemukan di dalam kitab sumbernya yang dari Mandarin ya, bisa kita cocokkan dengan kitab Mandarin ya dari Ta Chang Ching ya, Taisho Tripitaka, atau kitab Sangsekerta ya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Jadi para rinpoche, para lama ya, para cendekiawan Buddhis ya yang mempelajari Mahayana, dia akan tahu oh ini ada di kitab Tripitaka bahasa Mandarin ya, ada, semuanya ada. Dan jadi itu ada kaitannya dengan mandala ya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi setiap kali nanti Anda mempersembahkan mandala ya, mandala itu ada yang versi pendek, ada yang versi panjang ya. Saya tidak tahu tadi dalam sadhana ini kita baca yang panjang atau pendek ya.
Mungkin yang pendek ya. Nah, kalau yang panjang ya kita bisa menggunakan, dia biasanya punya alat punya 3 ring, 1 pucuk dengan punya dasarnya ya. Lalu biasanya kita pakai beras. Ya, jadi beras, alas mandala ya, taruh beras, kemudian visualisasi. Jadi ketika Anda melafalkan sadhana medicine Buddha, sebetulnya Anda juga ikut membangkitkan pikiran yang baik lewat visualisasi ya. Nah, ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga ya. Yang pertama tadi Anda sampai ke sini melafalkan mantra, pujian, ucapan bajik ya, karma baik. Kemudian beranjali atau namaskara ya, bersujud, itu baik ya, bajik. Jadi ucapan Anda baik, tindakannya Anda juga baik. Ketika sambil membacakan mantra, Anda juga memvisualisasikan ya dengan mudra. Anda memvisualisasikan, berarti pikiran Anda juga diarahkan ke bajik dan baik. Jadi dengan hadir di sini selama 2 jam kali ada ya. Selama 2 jam ini ucapan Anda bajik, perbuatan Anda bajik, dan pikiran Anda juga diarahkan ke kebajikan. Itu sungguh luar biasa sekali. Ya. Jadi itu yang juga yang disebutkan dalam berbagai kitab, bahwa ini adalah 3 pintu. Ya, pintu mulut, pintu badan, dan pintu pikiran. Ini adalah pintu. Ya. Pintu yang harus kita buka. Ya. Setelah kita buka, ya, menghasilkan kebajikan. Ya. Karena Anda punya kekuatan kebajikan itu tadi yang Anda lakukan. Ya. Kalau misalnya tidak ada kekuatan kebajikan, buka mulut malah marah-marah. Ya. Tangan bergerak mau memukul, ya itu tidak bajik. Ya. Atau pikiran kalau muncul langsung pikiran kurang baik. Ya. Coba lihat. Ya. 2 jam ini sebetulnya sangatlah berpengaruh dalam hidup Anda. Ya, bahkan seminggu ke depan, ya, atau 2 minggu ke depan, 2 jam hari ini akan memberi pengaruh sangat besar kepada Anda. Jadi kenapa Anda tidak mau lakukan ya? Apalagi acara kita kan cuman sebulan paling 2 kali ya. Penanggalan lunar ya. C berapa ya? CP ya. Sama Jigo ya. Ya. Sebulan paling cuma 2 kali ya menurut penanggalan. Jadi rajin-rajin ya datang. Jadi makanya saya tadi datang, saya sudah merasa ada suatu kebahagiaan besar karena saya melihat ada sekelompok orang yang berupaya dengan rajin untuk melakukannya ya. Jadi ingat 3 pintu ini terpurifikasi, termurnikan selama 2 jam ini. Ya, efeknya akan cukup panjang. Lalu mungkin nanti 2 minggu kemudian ya sudah mulai kotor-kotor ya, sudah mulai kotor ya, mulai datang lagi untuk chanting lagi, visualisasi lagi, baca mantra lagi ya. Itu sama dengan perumpamaan dalam kitab suci disebutkan rumah kita ini perlu sering-sering dibersihkan. Ya, kita sapu, kita pel ya, kita rapikan. Tapi tidak bisa cuman kita sapu sekali terus bersih selamanya. Ya, tidak seperti itu. Pikiran Anda juga seperti itu. Ucapan Anda juga seperti itu. Badan Anda juga seperti itu. Ya, jadi ucapan Anda bersih, murni, ya, dipurifikasi, badan Anda dan pikiran Anda. Dan 3 pintu ini, ya, ini ada satu rahasia nih ya. Saya jadikan umum lah ya, tidak rahasia lagi. 3 pintu ini akan mempengaruhi 4 hal. Apa 4 hal itu? 4 elemen saya sebut ya. Ada 4 elemen dalam badan manusia yang terpengaruh. Yang pertama adalah elemen padat, yang kedua adalah elemen cair, yang ketiga adalah elemen padat, cair, gas, ya, atau udara, dan panas. Ya, saya ulang sekali lagi. 4 elemen ini akan dipengaruhi oleh ucapan, ya. Ucapan memberi pengaruh pada 4 elemen.
badan memberikan pengaruh pada 4 elemen, pikiran memberi pengaruh pada 4 elemen. Ya, 4 elemen itu adalah padat, cair, gas atau udara, dan panas. Dalam meditasi, dalam membacakan mantra, dalam melakukan ritual apapun, ya, selalu mempengaruhi 4 elemen ini. Bahkan ketika Anda marah, Anda juga mempengaruhi elemen ini. Ya, contoh, ketika Anda melafalkan mantra Baisa Jaguru, ya, medicine Buddha, Anda ulang. Yang keluar dari mulut Anda itu adalah suara. Tapi suara itu terbentuk dari apa? Udara. Benar ya? Jadi udaranya akan keluar. Ada getaran. Getaran ini ketika satu orang baca, dia akan memunculkan satu getaran yang positif. 2 orang yang membacakan, dia akan menghasilkan 2 getaran positif. Kalau ada 20 orang, maka ada 20 energi positif. Itulah salah satu sebabnya kenapa ketika orang baca sendirian rasanya agak kurang. Tapi kalau ada 20 orang membacakan mantra atau parita atau keng, Anda bisa merasakan aura-aura yang berbeda, atmosfer yang berbeda. Ini bukan mistis ya, tapi ini benaran ada. Ya. Kenapa chanting-chanting yang dibuat oleh yang di Tibet, di Bhutan, di Tiongkok ya, ada alunannya. Cuman alunannya tidak terlalu banyak ya. Dia lebih cenderung agak monoton ya, untuk membantu konsentrasi. Ya. Jadi ketika kita melafalkan sesuatu, udara terpengaruh dalam badan kita, telinga terpengaruh. Bahkan ketika saya berbicara seperti ini, saya sedang mempengaruhi udara yang ada di dalam badan. Anda yakin badan Anda ada udara? Yakin seharusnya ya. Tarik napas, udara masuk, oksigen ya. Kalau badan tidak ada oksigen udah mati kali ya. Benar ya? Atau kadang-kadang Anda terlambat makan ya, barangkali lambung Anda bisa terisi oleh gas ya. Asam lambung orang bilang ya, atau gas. Ya. Atau pagi-pagi kalau Anda bangun tidur ya. Pagi-pagi bangun tidur ada gas yang keluar dari bawah. Put. Oh, itu gas juga. Ya. Jadi itu adalah bukti sangat nyata bahwa gas memberi pengaruh kepada badan kita. Ya. Lalu badan kita juga ada yang namanya temperatur ya, suhu ya. Bukan suhu ini ya. Tapi temperatur badan ya. Sekarang kalau kita kemana-mana kan selalu di tit ya, ukur temperaturnya berapa ya. Kalau misalnya melebihi 38 ya kalau nggak salah ya, 37 atau 38 lah ya. Wah ini jangan-jangan ada gejala katanya ya. Benar ya? Nah itu juga bukti sangat nyata bahwa badan kita ini memiliki temperatur. Ya, kalau dingin gemetaran, ya kalau panas keluar air ya. Kok keluar air? Keluar keringat. Benar ya, cairan ya. Jadi cairan juga terpengaruh. Ya, oleh karena suara, oleh karena suhu, dan oleh karena temperatur, juga oleh karena zat-zat padat yang ada dalam tubuh manusia. Ya. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudari sedharma, saya juga ingin memberitahu ketika 4 elemen ini cair, ya, padat, gas dan panas. Ketika 4 elemen ini stabil, ketika 4 elemen ini tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang berkurang, Anda sehat. Kesehatan Anda datang dari 4 elemen ini stabil. Kalau nggak percaya saya kasih contoh ya. Contoh cairan. Kalau cairan terlalu banyak dalam badan kita, apa yang terjadi? Anda ke toilet terus. Kalau cairan terlalu banyak dalam badan kita diakibatkan oleh virus, Anda akan keluar ingus terus.
itu juga namanya cairan berlebihan. Tapi karena ada faktor virus atau faktor bakteri ya, atau faktor apa ya, benar kan? Kalau Anda sakit perut, mencret, diare, itu juga namanya ada bakteri atau ada sesuatu ya yang mempengaruhi sistem badan Anda sehingga memproduksi air berlebihan. Coba lihat ya, kalau air berlebihan Anda dapat masalah. Tapi kalau air kurang, ya jadi masalah juga. Kalau air berkurang, barangkali Anda bisa merasa lemas, ya, merasa haus, benar tidak? Kalau haus itu petanda bahwa elemen air kurang, ya, makanya kita harus minum. Ya benar ya. Itu baru elemen air loh ya. Elemen panas juga. Elemen panas kita tuh kalau menurut ilmu kedokteran ya 36, sekian katanya ya. Itu adalah temperatur tubuh yang dianggap sehat lah ya oleh dunia kedokteran. Tapi kalau suhunya terlalu rendah ya, temperaturnya terlalu rendah berbahaya. Terlalu tinggi juga berbahaya. Benar ya? Jadi lihatlah ya. Makanya tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Air tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh kurang. Ya. Gas juga demikian. Ya. Kalau gas terlalu banyak, akibatnya apa? Kentut mulu. Ya, benar ya. Jadi itu sebagai petanda ada 4 elemen yang tidak stabil. Jadi saudara-saudari, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pada hari ini Anda datang melafalkan mantra, membacakan sadhana, ya, medicine Buddha, melakukan namaskara, sujud, beranjali, membacakan mantra, memvisualisasikan, ya, 3 pintu mempengaruhi 4 elemen. Jadi ini juga sesuai dengan ilmu ini yang dijelaskan dalam beberapa kitab ya, dan sesuai dengan perkembangan ilmu bidang kesehatan. Anda merasa tenang kan? Ya kan, merasa tenang kan ketika Anda melafalkan mantra, ketika Anda berkumpul di sini kan? Anda merasa tenang, Anda merasa damai. Dan sekarang banyak ya, apakah itu bidang psikologi atau bidang kedokteran menyatakan ketika Anda dalam kondisi damai dan tenang, ya, imunitas badan Anda akan meningkat. Ya, jadi Anda lebih memilih stres atau memilih damai atau tenang. Ya sudah jelas, kita akan memilih tenang dan damai. Ya. Dan cara yang paling sederhana yang sering diterapkan dalam agama Buddha, salah satunya adalah dengan melafal mantra. Ya, ada orang barangkali dia belajar kitab Amitabha Sutra ya. Jadi dia selalu melafalkan nama Buddha Amitabha, Amitofo ya, atau Namo Amitofo. Dia mengulang ya. Atau ada orang yang merasa lebih punya kedekatan dengan Bodhisattva Avalokitesvara, barangkali dia akan melafalkan Namo Tatsitape Kwansi Impusa ya dalam Mandarin, atau dalam bahasa Sanskerta atau Tibet dia biasanya melafalkan Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum ya. Ketika Anda cemas, Anda melafalkan Om Mani Padme Hum ya. Atau mantra medicine Buddha diulang aja 5 menit atau 10 menit. Ya. Anda bisa menjadi lebih tenang. Kalau tidak percaya, nanti Anda coba. Saya sudah banyak sekali mencoba ya. Kalau saya memang ada 2 mantra utama yang sering saya lafalkan ya. Yang pertama adalah mantra Bodhisattva Avalokitesvara yang tadi saya bilang, Om Mani Padme Hum. Ada satu lagi mantra yang sering saya lafalkan adalah mantra Wajrasattva ya. Om Wajrasattva Hum ya. Atau kadang di Tibet dia ganti sedikit ya.
Om Benza satu Hum. Ya. Cuman pelafalan sedikit berbeda ya, tapi itu sama-sama melafalkan mantra Wajrasattva. Atau Wajrasattva ada yang versi yang panjang. Ya. Kalau yang mau pendek saya baca itu, kalau mau yang panjang saya ada baca satu lagi ya. Om Wajrasattva Samaya Manupalaya. Udah lama saya nggak baca ya, jadi sebagian saya lupa. Om Wajrasattva Samaya Manupalaya Wajrasattva Tenopa Cisadido Membawa Sutosyo Membawa Suposyo Membawa Anurato Membawa Sawasidi Meprayasa Sawakama Sucame Citam Saya Kuruhum Ha Upaga Sawa Tathagata Wajrama Memuncara Wajri Bawa Maha Samaya Sarwa Ahumpe. Itu versi yang sedikit lebih panjang ya. Ada baca ya? Oh bagus. Itu adalah mantra Wajrasattva, atau kadang-kadang kita sebutnya sebagai mantra 100 suku kata ya. Itu bagus itu, apalagi kalau Anda hafal ya yang versi panjang. Kalau nggak bisa versi panjang, Anda pakai versi diskon ya. Diskon yang paling singkat Om Benza satu Hum atau Om Wajra satu Hum ya, diulang-ulang. Ya, sangat besar manfaatnya ya. Oleh karena itu mantra itu dianggap sebagai salah satu pintu dharma dalam agama Buddha. Ya, jadi agama Buddha ini metode itu kadang-kadang disebut dengan istilah pintu dharma. Pintu ini bisa Anda buka, Anda masuk. Ya, kalau Anda di luar Anda nggak bisa masuk, nggak dapat manfaat. Dan pintu dalam agama Buddha banyak ya. Pintu dharma dalam agama Buddha banyak. Ya. Dan ini adalah salah satu pintunya yang menurut saya sangat hebat. Ya. Ada pintu dharma yang lain ya, contohnya bermeditasi, berdana, ya, melaksanakan 6 paramita ya. Ketika Anda membacakan syair pembuka pembangkitan bodhicitta, di situ juga disebutkan Sangye Chedang Choge Chok Namla Changchup Padu Dani Gyap Suci. Dagi jinsok, nah, jinsok itu dana. Dagi saya mempraktikkan dana. Jinsok giba di daki, dana dan seterusnya. Ya, itu adalah 6 paramita. Ya, Anda mempraktikkan 6 paramita. Ya, jinsok giba di daki, dola pencer. Ya, dola adalah semua makhluk, pencer adalah manfaat. Ya, sangge, sangge artinya Buddha. Dupar, dupa itu mencapai. Ya, sho, sho artinya datang. Terjadi gitu ya. Jadi saya ingin mencapai Buddha demi kebaikan semua makhluk. Caranya bagaimana? Melaksanakan 6 paramita ya. Dan didahului dengan 3 perlindungan. Di semua tradisi kita bacakan ya. Kalau tradisi Theravada kita bacakan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, Dutiyampi dan Tatiyampi. Dimulai dari 3 perlindungan kan. Bacaan tadi juga sama. Sangye Buddha, Ce Dharma, Tang dan ya, Tang dan Chok itu artinya komunitas atau sangga ya. Buddha, Dharma dan sangga. Ya, Sangye Ce Tang Choki, Chok Namla ya. Chok Namla berarti kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Sangye Cedang Chogi Chokna. Changchup Pardu Dani Gyap Suci. Changchup mencapai pencerahan. Pardu sampai. Ya, Gyap Suci. Gyap Suci artinya berlindung. Saya berlindung kepada Buddha, Dharma, Sangha sampai pencerahan sempurna. Melaksanakan 6 paramita. Saya bertekad mencapai Buddha lengkap sempurna demi kebaikan semua makhluk. Jadi Anda ini membacakan syair tersebut, sebetulnya Anda ini akan didorong untuk berjalan di jalan bodhisattva. Ya. Tapi kita ini bukan kita lah ya. Saya jangan bilang kita ya. Siapa tahu di sini ada bodhisattva beneran ya. Saya cuma bilang saya lah ya. Saya ini kadang-kadang bodhisattva ya.
kadang-kadang setengah bodhisatwa, ya. Kadang-kadang bisa marga satwa juga, bahaya ya. Tapi kita selalu berupaya sebaik-baiknya mengingat, melaksanakan secara pikiran, ucapan dan perbuatan. Ya, kita mau berjalan di jalannya bodhisatwa. Ya, itu Anda yang baca loh ya. Ada kan, baca kan tadi kan, Sangye Chudang Jogi Chok Namla ya, ada ya. Saya yakin ada. Bagus ya. Dan saya juga sangat senang karena di situ juga ada mantra 100 suku kata. Ya, bagus sekali ya. Hah? Ya. Ya, mantra 100 suku kata atau 100 silabel. Ya. Yang sebetulnya ya pada umumnya kita sebut sebagai mantra Wajra Satwa. Ya. Kalau saran saya lah ya, kalau bisa Anda hafal sangat bagus. Tenang, hafal itu gak susah. Caranya adalah kamu baca, sehari baca berkali-kali ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama hafal. Yakin saya ya, bisa ya. Dan dibacakan ya, bagus ya. Jadi saya sudah sharing ya tentang memurnikan ucapan, memurnikan badan dan memurnikan pikiran ya dalam pembacaan Medicine Buddha pada malam ini. Dan yang terpengaruhi adalah 4 elemen tersebut ya, sehingga akan sangat mendorong ya, menstabilkan 4 elemen ya, padat, cair, gas dan panas. Kalau 4 elemen ini semakin stabil, Anda akan sehat. Ya. Tapi ya jangan 100% mengandalkan ini ya. Karena kalau ada penyakit-penyakit yang lebih berat, Anda tetap harus ke dokter ya. Enggak, kata suhu baca mantra itu aja. Ya, baca mantra ini sangat mendukung ya. Tapi juga harus tetap dikombinasikan dengan konsultasi ke dokter ya. Ya, kalau tauhin patotia itu jangan tanya suhu karena saya bukan dokter. Ya. Tapi dua-duanya akan sangat membantu ya, melafalkan mantra ya, visualisasi ya, plus obat dari dokter, dua-duanya akan sangat membantu. Anda tahu kan ada orang-orang yang udah dikasih obat apapun gak sehat-sehat. Karena apa? Dari luar menyehatkan, tapi dari dalam kasih racun terus. Pikiran racun ya. Betul nggak? Sekarang para dokter mulai setuju dengan beberapa prinsip agama Buddha bahwa racun itu bisa diproduksi lewat pikiran, bukan cuma makanan yang kita makan. Ya. Tapi hari ini Anda memproduksi obat ya. Anda memproduksi kebajikan ya, cairan-cairan baik dalam badan Anda melalui pelafalan pelaksanaan. Ya, jadi Anda hari ini memproduksi obat, memproduksi sesuatu yang baik. Jadi nggak ada alasan Anda nanti pertemuan selanjutnya bolos gitu ya. Tapi kalau misalnya ada urusan yang sangat urgent ya sudah bolos nggak apa-apa. Ya. Tapi bukan berarti saya bilang Anda boleh bolos ya. Tapi kalau ada urusan urgent ya silakan masing-masing ya. Jadi dengan demikian ya, inilah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dan perlu kita ingat berulang-ulang agar kita selalu bersemangat ya. Ketika diri Anda damai, dunia akan damai. Yakin ya. Ketika diri Anda semakin sehat, elemennya semakin stabil ya, 4 elemen dalam badan Anda stabil, Anda akan lebih sehat. Ya, jadi inilah kontribusi perdamaian, inilah kontribusi kesehatan yang bisa Anda lakukan melalui praktek seperti ini ya. Terima kasih atas atensi Anda dan terima kasih juga Anda sudah hadir di sini untuk mempraktikkan bersama dan mendengarkan sharing dari saya ya. Selamat malam ya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anda boleh sama-sama bersama saya mempersembahkan mandala singkat ya untuk menutup sharing ini.
Sa si bogi ju si me tro dam ri rao ring si nyi de kim pa di sang ye sin tu mi de pu wa gi tro ko nan dam shin la chue pa ra sho. Idam guru ratna mandala kham niryatayami. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kini tiba saatnya kita untuk menutup kebaktian hari ini. Marilah kita tutup dengan namaskara 3 kali ke depan altar Sang Buddha. Teman dan juga dapat membawa kebahagiaan bagi semua makhluk hidup. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yo